Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Allah kita baik, amin. Saya akan bacakan Mazmur 23. Ini menjadi ayat kekuatan kita, menjadi ayat perlindungan kita, sebab Tuhan kita, Dia gembala kita. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membarikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia Bapa kita, Dia gembala kita, Dia yang cover kita, Dia yang protect kita, Dia yang menjaga kita. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini bersama-sama seluruh jemaat-Mu, kami bersama-sama beribadah. Tuhan, kami naikkan syukur, kami naikkan pujian kami untuk penggembalaan Tuhan dalam hidup kami. Allah menjaga setiap kami, Allah yang membela kami. Engkau Tuhan, Engkau Allah. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib tu dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya. Engkau sungguh mengagumkan Tuhan. Engkau ajaib bagi setiap kami. Sungguh ajaib tu dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Engkau indah, Engkau indah. Engkau yang mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
suaramu, angkat tanganmu. Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau, dan ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai kemuliaan, pujian, mulia Engkau, mulia. Ajaib Engkau, ajaib. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Yesus. Haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Glory, glory. Kira balala shikiara bara 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 bara. Kira balala shikiara bara 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 bara. Sebab Kau besar, Engkau ajaib Tuhan. Ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Hosana, 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 hosana bagi Raja. Kira balala shikiara bara 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 bara. Biar nama haleluya, glory. Engkau baik Tuhan, Engkau gembala kami, Engkau menjagai kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus perlindungan, Tuhan kekuatan kami. Kami tidak takut, Engkau beserta kami. Immanuel, Immanuel, haleluya. Kira balala shikiara bara 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 bara. Kira balala shikiara bara 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 bara. Yesus, kira namase, kira shikiara namamu. Kira balala shikiara bara 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 bara. Kira balala shikiara bara 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 bara. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Kau mulia, Kau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah yang baik atas setiap kita, amin. Firman-Nya berkata bahwa mintalah maka kita akan diberi, carilah maka akan mendapatkan, dan ketuklah maka akan dibukakan bagi setiap kita. Allah menjawab setiap doa kita, sebab Dia Bapa kita, Dia mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna atas setiap kami. Tuhan, pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya, kami mengucap syukur. Engkau yang menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Di salib Tuhan, kami melihat kasih yang sempurna. Tuhan mengasihi kami.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau Tuhan kami. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau Bapa kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan.
Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pandemi COVID-19 meninggalkan permasalahan yang besar bagi bangsa kita. Juga besar bagi banyak orang yang melihatnya sepertinya sulit sekali untuk dihadapi. Bahkan sepertinya tidak mungkin keluar dari masalah ini. Usaha, kesehatan, pergaulan, banyak terdampak. Dan banyak orang kemudian menjadi ciut, menjadi tawar hati. Seperti menghadapi raksasa yang sangat besar. Karena itu pada kesempatan ini kita belajar bersama bagaimana kita mengalahkan raksasa. Terutama raksasa yang ada di dalam diri kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita membaca firman Tuhan dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah ke beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran. Sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah apa? Kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, Musa mengutus 12 orang pengintai untuk masuk tanah Kanaan, menyelidiki keadaan negeri itu sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, coba perhatikan, 12 ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin, kepala-kepala di antara orang-orang Israel. Nah, ketika mereka diutus ke sana, kemudian 12 orang ini kembali kepada Musa. Setelah 40 hari mereka melaporkan pengamatan mereka, apa yang mereka lihat dan apa tanggapan mereka terhadap keadaan yang ada di Kanaan. Apakah saran yang diberikan mereka kepada Musa? Dan kalau kita lihat di ayat 33, ayat yang ke-33 dari pasal 13, mereka berkata, "Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah tentang 12 pengintai ini, mereka pergi ke lokasi yang sama, mereka melihat fakta keadaan yang sama. Apa yang mereka lihat sama, objeknya sama. Tetapi ketika mereka pulang, mereka memberikan respon yang berbeda. Laporannya sama karena fakta keadaannya sama. Tetapi respon mereka berbeda. Yang 10 orang ini mengatakan bangsa itu seperti raksasa. Sehingga kita ini seperti belalang. Jangan kita masuk ke sana, kita akan dihabisi. Tetapi 2 orang lagi yang bernama Yosua dan Kaleb, dia memberi respon yang berbeda. Kenapa demikian?
Kenapa mereka menghadapi fakta yang sama, objek yang sama, tetapi responnya berbeda? Saya melihat mereka berbeda respon karena fokus mereka yang berbeda. Karena apa? Karena fokus pandangan mereka yang berbeda. 10 orang di satu kelompok dan 2 orang di kelompok yang lain. 2 kelompok yang berbeda dalam respon karena mereka punya fokus pandangan yang berbeda. 10 pengintai yang ketakutan, yang meresponi untuk tidak masuk ke Kanaan, karena mereka fokus kepada masalah yang dihadapin. Mereka fokus kepada ancaman yang dihadapin. Mereka fokus kepada berbagai kesulitan yang mungkin yang akan dihadapi. Tetapi 2 orang ini punya fokus yang berbeda. 2 orang ini fokus pada Tuhan, kepada Allah yang besar, kepada Allah yang hebat, kepada Allah yang perkasa. Karena fokusnya beda, maka respon mereka menjadi berbeda. Seberapapun krisis yang dihadapin, selalu ada 2 respon yang berbeda. Yang satu fokus kepada besarnya masalah dan betapa kecilnya dirinya. Fokus yang lain berfokus kepada Tuhan yang besar, yang lebih daripada semua. Sehingga Yosua dan Kaleb, mereka memberi syarat, memberi tanggapan kepada Musa yang berbeda. Kalau kita lihat pasal 14 ayat 8 dan 9, dikatakan demikian. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, fokus yang beda menyebabkan respon yang berbeda. Nah, bagaimana dengan COVID ini, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita berfokus kepada tantangan yang besar dan kekuatan kita yang kecil? Banyak orang berkata, ya COVID ini sudah 2 tahun, susah, hidup ini menjadi makin susah. Saya modal udah habis, pelanggan-pelanggan juga belum tentu masih tetap ke saya. Nggak tahu nih apalagi ke depan nanti, apalagi harga-harga tambah naik. Aduh makin susah deh, nggak tahu dah nanti, nggak tahu dah. Fokus masalah yang besar, kekuatannya yang kecil. Atau kita berfokus kepada Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. COVID ini memberikan kepada Tuhan kesempatan untuk melatih kita. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan membawa kita kepada terobosan baru, jalan-jalan baru, ide-ide baru. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Nah, apakah respon kita? Tergantung fokus kita, arah pandangan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita amati dan kita pelajari, kebanyakan orang lebih mudah terpengaruh dengan berita buruk daripada berita baik. Saya ulang, kebanyakan orang lebih mudah terpengaruh dengan berita buruk
daripada berita baik. Ada berita buruk, tetapi firman Tuhan adalah berita baik. Good news. Karena itu kita secara sadar harus melawan berita buruk yang ada di sekitar kita dengan terus mengkonsumsi berita baik. Dengan intensitas yang lebih. Dengan keseriusan yang lebih untuk mendengar berita-berita baik. Konon katanya setiap 1 kali berita buruk perlu dikanter dengan 7 kali kita mendengar berita yang baik, yang diulang-ulang. Ketika seorang anak pakar pendidikan berkata, anak dikatai, kamu bodoh. Maka kata-kata buruk itu cepat nempel di dalam diri anak-anak. Maka kita perlu mengatakan 7 kali atau lebih. Nak, engkau anak Tuhan. Tuhan memberimu kepandaian. Kalau sekali saja kurang. Perlu 7 kali diulang-ulang untuk mengkanter satu perkataan buruk. Nah, apalagi ini saudara, berita-berita ini muncul di WA, muncul di internet, muncul di perkataan teman-teman kita, muncul dan sebagainya. Maka kita harus lebih banyak intensitas yang lebih tinggi untuk mendengar good news, mendengar firman Tuhan, mendengar berita yang baik itu. Misal contoh, ada berita begini, pandemi gawat, varian baru muncul sudah di 2 kota, angka kematian kembali meningkat. Wah, dengar begitu. Apa yang terjadi? Orang akan cepat merespon. Varian baru ada lagi. Udah di 2 kota. Angka kematian naik. Itu membuat tekanan yang lebih besar. Untuk mengcounter berita ini, terus kita mendengar firman Tuhan. Misal Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada firman yang mengatakan janji Allah, Tuhan akan menopang kita kalau kita jatuh. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tetapi berita yang buruk, karena begitu cepat meresap di hati orang. Sementara janji Tuhan, orang meresponi kurang semangat, kurang antusias, kurang sungguh-sungguh. Karena itu perlu diulang, perlu diperkatakan terus, perlu diucapkan terus, perlu dihayati dan diresapi. Sehingga yang kita baca itu mengendap di dalam roh kita, di dalam hati kita, di dalam kedalaman kesadaran kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sadarlah bahwa berita buruk harus kita kalahkan dengan berita firman. Berita buruk harus kita kalahkan bukan hanya dengan berita baik, dengan firman. Firman yang berkuasa membangkitkan iman kita. Amin. Firman yang berkuasa menciptakan kepercayaan yang kokoh di dalam hati kita. Iman yang teguh yang tak tergoyahkan. Iman yang dibangun dari firman Yesus. Perkataan Yesus. Firman yang hidup dan berkuasa itu. Setiap perkataan buruk yang ada di sekitar kita. Karena firman Tuhan benar-benar harus menjadi kekayaan kita. Menjadi keyakinan kita. Benar-benar menjadi sesuatu yang membentuk cara berpikir kita dan cara berespon kita. Kalahkan berita buruk dengan berita firman. Mari kalahkan ketakutan
dengan iman yang bertumbuh dari firman. Nah, inilah yang penting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalahkan raksasa yang besar itu. Bukan dengan pedang. Bukan dengan senjata, bukan dengan kekerasan, tapi dengan firman. Dengan perkataan Yesus. Iman, hidup oleh iman, itu bukan sekedar berpikir positif. Everything is okay. No problem. Sepertinya orang berpikir positif, hidup ini tidak masalah. Tidak demikian. Orang yang hidup oleh iman bukan berpikir tidak ada masalah. Orang hidup oleh iman adalah yang berfokus pada kekuatan Allah yang memampukan kita. Orang yang hidup oleh iman, dia menyadari ada masalah, tetapi fokusnya kepada Tuhan, Allah yang menepati janjinya, Allah yang menyertai kita. Itulah fokus kita, itulah arah pandangan kita. Jadi bukan merasa tidak ada masalah, tetapi kita percaya Allah yang perkasa itu, Allah yang sangat penuh dengan kasih itu, dia menyertai kita, dia setia kepada janjinya. Nah, kalau kita pelajari dari Yosua dan Kaleb ini, Bapak Ibu Saudara, pernyataan iman Yosua dan Kaleb kepada Musa itu sangat dihargai oleh Tuhan maupun Musa. Saya ulang. Pernyataan Yosua dan Kaleb, pernyataan iman Yosua dan Kaleb sangat dihargai oleh Tuhan dan Musa. Tetapi realisasi iman mereka perlu waktu 40 tahun. Mereka mengucapkan itu kepada Musa dan itu luar biasa. Tetapi realisasi pernyataan iman itu perlu waktu 40 tahun. Karena setelah 40 tahun mereka masuk ke Kanaan, Musa tidak ada lagi. Yosua menjadi pemimpinnya. Dan saat itulah Kaleb menghadap Yosua, serahkanlah Hebron kepadaku, seperti yang dijanjikan Musa kepadaku. Kapan? 40 tahun kemudian. Nah, ini faktor yang kadang-kadang kita lupa. Kita berpikir karena kita beriman, maka saat ini juga iman itu menjadi kenyataan. Tetapi Yosua dan Kaleb, dia dengan tekun, dengan setia, dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dengan terus berfokus kepada Tuhan. Mereka menantikan penggenapan janji Musa, janji Tuhan kepada mereka 40 tahun lamanya. Ketekunan, endurance, daya tahan. Itu sangat penting. Karena itu mari kita ingat firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 36. Penulis Ibrani mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita memerlukan ketekunan. Kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Tahapan-tahapan penyelesaiannya seperti apa, kita tidak tahu pasti. Tetapi satu hal yang pasti, janji Tuhan
ya dan amin bagi kita. Dia terus menyertai kita. Karena itu seperti Kaleb dan Yosua. Yang pertama kita pelajari, jangan menyangkali masalah. Jangan mencoba menyangkal ada masalah. Masalah itu ada dan memang itu ada. Pandemi ini meninggalkan beberapa masalah di usaha, di pendidikan anak, di pelayanan, di keluarga, di kesehatan, dan sebagainya. Pandemi ini meninggalkan masalah di keluarga. Iya. Tetapi mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita tetap fokus kepada Allah yang menyertai kita. Dia yang mengasihi kita. Dan ingat, Dia beserta kita, Dia penolong kita. Dan untuk realisasi itu diperlukan ketekunan dari kita. Dalam setiap pergumulan selalu ada godaan untuk menyerah. Di dalam setiap perjuangan selalu ada godaan untuk menyerah. Di dalam setiap tekad yang baik selalu ada godaan untuk menyerah. Tetapi saya mau sampaikan, tokoh-tokoh Alkitab telah melewati itu semua. Mereka menjalaninya dengan tekun dan setia. Sehingga setelah tiba waktunya, mereka memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya ulangi Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara, mari terus bertahan. Mari terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari terus pegang janjinya. Dia Allah yang sudah teruji. Dia layak untuk kita percayai. Dia layak untuk menjadi tumpuan pengharapan kita. Karena Dia adalah setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di depan kita ada roti dan anggur. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat tentang kematian Tuhan. Yesus yang mati di atas kayu salib juga merupakan wujud ketekunan. Dia yang taat, bahkan taat sampai mati. Berbicara tentang ketekunan. Dia tekun menghadapi pencobaan. Dia tekun walaupun ada banyak godaan. Matanya tertuju kepada kehendak Allah. Bahkan ketika dia harus naik ke atas kayu salib, tergantung dan mati di atas sana. Dia tekun menanggung penderitaan. Karena ketekunannya, ketaatannya, Allah Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama. Sehingga setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut menyembah kepadanya. Tekun, taat. Ini menjadi teladan bagi kita. Kalau Yesus telah melampaui berbagai macam kesulitan pencobaan, Dia tahu persis bagaimana caranya menolong kita dalam perjuangan kita, supaya kita tetap kuat untuk mencapai garis akhir dan memperoleh mahkota
yang dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau yang sangat mengasihi kami. Engkau melintasi jalan yang berat, yang sulit. Tapi Engkau tekun menanggung derita. Engkau tekun menanggung aniaya. Karena Engkau fokus kepada kehendak Bapa. Engkau taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tuhan, karya penebusan-Mu sempurna bagi kami. Karena itu kalau sebentar kami bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Kau menyucikan dan menguduskan kami, melayakkan kami oleh anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita pegang roti di tangan kanan, tinggi di atas kepala. Dengarlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Tubuh yang telah terpecah-pecah, teraniaya, menanggung hinaan dan derita. Semua itu dialami oleh Yesus supaya kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut itu. Karena itu, mari kita yang percaya, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan, di tangan kanan tinggi di atas kepala, dan dengarlah firman Tuhan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah yang mahal. Darah Yesus. Karena darah itulah yang mampu menyucikan kita dari segala dosa. Darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Darah yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Dan darah yang telah menyembuhkan sakit penyakit kita. Karena itu dengarlah firman Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu yang sempurna Tuhan. Lewat karya salib-Mu kami beroleh anugerah keselamatan. Anugerah hidup kekal di dalam Engkau. Anugerah yang terindah dari Tuhan. Hidup kami, hidup baru di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami, hidup kekal di dalam Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Masalah ada, masalah terus kami hadapi, tetapi kami tidak pernah sendiri. Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Berkati seluruh menteri, gubernur dan seluruh pemerintah seluruh Indonesia. Berkati para tokoh-tokoh bangsa ini Tuhan. Bersama masyarakat kami, bersama TNI Polri dan semuanya. Kami sehati menanggulangi COVID di dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Sehingga kami segera terlepas dari COVID ini Tuhan. Engkau mengampuni bangsa kami, Engkau mencurahkan anugerah-Mu untuk bangsa kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan.
Engkau Allah yang mengasihi kami, jemaat-Mu juga kami serahkan kepadamu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, keluarga, pendidikan anak-anak-Mu. Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau memberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan jemaat sekarang mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Allah adalah setia. Dia setia kepada janjinya. Dia setia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia memberi kesanggupan kepada kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan menolong kita semuanya. Shalom.